Selamat malam saudara. Gencatan senjata antara Israel dengan Hamas jadi asa membawa perdamaian berkelanjutan di Palestina. Seperti apa kondisi hari pertama gencatan senjata di Gaza? Bagaimana pula upaya diplomasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina? Selengkapnya di Sapa Indonesia malam hari ini bersama saya, Friska Clarissa. Kita awali Sapa Indonesia malam dengan informasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyatakan jasad korban yang dipindahkan dari Glodok Plaza ke lab DNA RS Polri dalam kondisi sulit untuk diidentifikasi. Proses identifikasi akan membutuhkan waktu lebih lama. Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Ahmad Fauzi menyatakan hasil identifikasi korban Glodok Plaza akan diumumkan secara bersamaan setelah pemeriksaan sampel DNA antemortem dan postmortem selesai. Minggu siang, RS Polri kembali menerima satu laporan orang hilang terkait peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Hingga kini total ada 14 laporan. Polisi masih mendalami data-data tersebut. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang karena tidak menutup kemungkinan ada korban yang sebenarnya ada di situ namun tidak ada keluarga yang melapor karena tidak ada keluarga yang sadar bahwa ada si korban di situ. Ya. Pasca peristiwa kebakaran 15 Januari lalu, pihak pengelola Glodok Plaza akan mulai membersihkan gedung yang terdampak. Pembersihan ini akan dimulai dari bagian gedung paling bawah yaitu basement, ke lower ground, ground floor, hingga lantai 1 dan 2. Pengelola Glodok Plaza menyatakan proses pembersihan di area basement hingga lantai 2 tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Pembersihan bagian bawah gedung Glodok Plaza ini bertujuan untuk menanggulangi drainase yang bocor serta pengangkatan puing-puing. Pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1, GF dan LGF. Jadi fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Sejumlah keluarga masih menanti kabar keberadaan anggota keluarganya yang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Sebagian berharap jika anggota keluarganya yang menjadi korban, jenazahnya segera bisa teridentifikasi. Osima Yukari merupakan salah satu nama yang masuk daftar korban hilang dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza 15 Januari lalu. Perempuan yang berprofesi sebagai pramugari ini berada di Glodok Plaza untuk menghadiri undangan pesta ulang tahun rekannya sesama pramugari. Saat ini keluarga Osima di Jakarta dan Kendal, Jawa Tengah masih menanti kabar keberadaan Osima. Jika ternyata Osima menjadi salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, keluarga berharap jenazahnya bisa segera teridentifikasi. Hari Jumat kemarin, keluarga juga sudah melakukan tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Itu ada berita, ada kabar kalau ada peristiwa kebakaran di Glodok Plaza itu. Nah, sedangkan saya dengar anak saya juga dapat undangan ulang tahun dari teman pramugarinya. Mengharapkan supaya pada awalnya itu anak saya itu kesingsal, ketelingsut. Mbak mulo sampai gugupe melayu terus tiba semua apa ditulungi uang sampai sekarang masih trauma, HP ini hilang, harus dihubungi, dia mungkin masih trauma juga tidak bisa cerita. Harapan saya
itu sebagai mujizat, andekan ya. Tapi andekan memang anak saya itu dikersaki dini Gusti, saya akan pasrah ngalah. Memang itu kan ini sudah menjadi skenario Tuhan. Pengennya yang terbaik, tapi dengan kondisi yang saya kemarin lihat itu seperti itu, jadi nggak bisa berkata-kata. Itu bisa itu Mbak Tri. Ya, kami keluarga saling menguatkan ya Mbak ya. Pinginnya kami ada mujizat dari Allah, dapat kabar Osima masih baik-baik saja. Tapi kami semua keluarga ikhlas, apapun itu hasilnya kami seluruhnya sudah ikhlas. Sejumlah warga juga masih mencari keberadaan anggota keluarganya yang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Keluarga Sinta Amelia menyerahkan laporan data-data Sinta ke pos DVI Antimortem Rumah Sakit Polri. Ibu Sinta, Imelda, mengetahui anaknya berada di Glodok Plaza melalui teman anaknya yang juga bersama dengan Sinta saat terjadi kebakaran. Mohon doanya buat semuanya, semoga ada keajaiban, anak saya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Semoga ada keajaiban dari Tuhan. Karena saya nggak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Mohon doanya buat semuanya ya. Hingga Minggu siang, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengambil sampel DNA dari 14 keluarga yang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, salah satu keluarga yang sedang mencari anggota keluarganya yang diduga hilang saat terjadi kebakaran Glodok Plaza adalah keluarga Oshima Yukari. Saat ini kami telah bersama dengan ayah Oshima, yakni Bapak Edi Sunarsono. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Bapak, pertama-tama kami mengucapkan prihatin yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa keluarga Bapak, putri tercinta yang saat ini masih hilang dalam musibah kebakaran Glodok Plaza, Pak. Ya. Bapak, apa sudah ada kabar soal putri Bapak? Belum ada kabar, tapi pada waktu kami diundang atau saya diundang oleh polisi ke rumah sakit Polri, itu kami sempat sudah tes DNA bersama. Pada waktu saya hari Jumat itu 12 keluarga yang sama-sama mencari keluarganya yang hilang. Kalau kita sekarang tambah menjadi 2 kan jadi 14. Memang sampai sekarang juga belum ada. Hanya kan saya sendiri secara pribadi permasalahan hilangnya anak saya dalam peristiwa kebakaran. Ya. Betul. Ini kan Bapak menyerahkan data ya untuk mencari data-data yang dibutuhkan oleh Polri. Apa saja yang diserahkan Pak selain kemarin tes DNA? Apa ada misalnya barang-barang dari putri Bapak yang dimintakan? Iya, banyak sekali. Ada foto-foto yang pada saat itu yang tersenyum supaya giginya kelihatan. Oh ya. Terus ada baju-baju bekas yang dipakai, yang belum pernah dicuci, saya bawakan semua, termasuk ada KTP, ada KK, dan lain sebagainya, foto-foto yang banyak sekali, saya bawa semua. Ya, jadi semua data lengkap sudah diserahkan ke RS Polri ya Pak ya? Iya. Saya yakin Bapak sebagai ayah melakukan segala cara untuk mencari informasi keberadaan Oshima, putri Bapak. Apa saja yang sudah dilakukan untuk mencari keberadaan putri Bapak hingga saat ini selain tadi menyerahkan data ke RS Polri, Pak? Ya, sengaja ya, kami selalu menghubungi teman-teman Oshima, teman pramugara, saya mencari informasi dari mereka. Tapi sampai sekarang ini memang belum bisa dipastikan iya dan tidaknya itu. Iya. Sampai-sampai saya ingin tahu setiap ada peristiwa musibah semacam ini kan pasti ada korban tewas, korban luka ringan, luka berat. Iya. Nah, sampai sekarang pun yang belum saya ketahui kan, andaikan ada luka berat dan luka ringan, di mana tempat mereka, di rumah sakit mana kan saya akan cari ya gitu. Tapi kan kenyataannya itu kok
belum ada kabar atau berita ya yang ringan dan yang luka berat itu. Iya, Bapak ingin mencari tahu ya, apakah ada salah satu di antaranya atau seperti apa, karena belum ada informasi sampai ini ya Pak ya? Kemungkinan anak saya kalau memang ada rumah sakit yang menampung yang luka berat dan ringan, kemungkinan mereka ada di situ, dia ada di dalam rumah sakit itu. Betul, masih ada kemungkinan di salah satu rumah sakit itu ya Pak ya. Bapak ada informasi terkini, kami akan putarkan terlebih dahulu Bapak. Ini informasi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang menyatakan ada korban yang dipindahkan dari Glodok Plaza ke lab DNA RS Polri dalam kondisi sulit untuk diidentifikasi. Proses identifikasi ini akan membutuhkan waktu lebih lama, kita dengarkan terlebih dahulu. Iya. Melakukan pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1. Nah, jadi tadi kan proses evakuasinya dipindahkan. Sejauh ini kalau Bapak, apakah atau ada keluarga selain ke Rumah Sakit Polri ya tadi menyerahkan data-data, apa ada juga yang ke lokasi misalnya melihat proses evakuasi dan sebagainya, Pak? Sementara ini tidak ada karena kemarin saya sudah izin karena katanya itu untuk menunggu tes DNA itu setelahnya itu untuk apa itu ya, kan harus paling minimal tuh ada 1 pekan atau 2 pekan, lama sekali lah. Saya izin kepada dari pihak rumah sakit untuk sementara pulang dulu ke Jawa Tengah, ke Kendal, tapi saya memberi surat kuasa kepada saudara saya yang ada di sana. Jadi nanti clear permasalahan itu kan kami bisa koordinasi kembali gitu. Oh begitu, jadi karena sekarang yang dimintakan standby begitu ya Pak ya? Iya. Baik, kita akan dengarkan lagi dulu Bapak, ini pernyataan dari Rumah Sakit Polri, kita dengarkan terlebih dahulu. Iya. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang karena tidak menutup kemungkinan ada korban yang sebenarnya ada di situ namun tidak ada keluarga yang melapor karena tidak ada keluarga yang sadar bahwa ada si korban di situ. Ya. Jadi yang disampaikan RS Polri tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak juga ya Pak ya, bahwa identifikasi ini butuh waktu sekitar 1-2 minggu ya kalau untuk disampaikan ke keluarga ya Pak ya? Iya. Bapak menurut rencana akan menunggu di Jakarta atau seperti apa Pak sambil menunggu ini? Iya untuk sementara karena kami juga banyak kegiatan di daerah. Jadi biasa menunggu nanti berita dari rumah sakit. Harapan kami kalau masih ada itu di mana kan gitu. Kalau memang sudah tidak ada ya saya mohon dengan sangat supaya segera bisa saya bawa kembali. Kalau memang sudah clear itu semua. Iya baik. Kan saya, Kalau yang keluarga yang diberikan kuasa oleh Bapak memantau di Jakarta itu siapa Pak? Itu Mas Eko itu di Pondok Gede itu saudara kalau tadi. Dan sudah saya beri surat kuasa, kan nanti sudah clear itu masa tes DNA-nya itu nanti. Iya, tapi sudah ada surat kuasa, ada keluarga yang memang di Jakarta standby ya Pak ya? Iya, siap. Betul. Kalau Bapak, kapan terakhir kali berkontak atau bertemu dengan Oshima Pak? Terakhir kali saya ketemu dengan Oshima Yukari itu pada waktu saya diutus, diberi tugas oleh Pemda Kendal untuk membawa tim kesenian di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indah. Pada waktu itu tanggalnya itu 1 Desember. Kami pentas di sana dan anak saya Oshima Yukari itu juga hadir datang untuk menyaksikan dan ketemu dengan bapaknya pada waktu itu. Jadi terakhir itu yang bertemu langsung dengan Oshima Yukari ya Pak ya 1 Desember. Nah, tentang komunikasi kami itu terakhir itu pada waktu hari Minggu tanggalnya berapa itu sebelum kejadian. Dia itu sempat telepon saya, Bapak, saya dapat undangan ulang tahun teman pramugari saya. Gitu. Oh iya, Duk.
Ya, Bapak merestui yang hati-hati, ya hati-hati saja seperti itu. Oh, hari Minggu Terkecuali persis sebelum ya? Natal, ya. Kalau Minggu itu berarti 12 Januari Pak ya terakhir Iya, berkontak. 12. Jadi memang memberitahukan mau ada acara apa di Jakarta begitu ya Pak ya, bertemu Ya, siapa saja, ya. memang bercerita ya. Kalau Ya. dengan teman-teman yang bersama-sama Oshima Yukari saat itu Bapak kenal? Ya, ada beberapa orang, 2 atau 3 Ada yang coba dikontak? Saya Bapak? kenal. Pada saat itu Oshima pulang di Kendal itu pernah membawa 2 atau 3 temannya. Jadi ada yang kenal dengan saya. Oke, dari teman-temannya itu apa ada yang sudah coba dihubungi oleh pihak keluarga, oleh Bapak atau saudara lainnya? Semuanya sudah seperti ini. Mungkin karena anak saya itu pandai bergaul. Pada saat kami datang di rumah sakit itu, di situ sudah banyak para pramugari dan pramugara, teman-teman Oshima Yukari yang membantu dalam segala hal. Iya. Tentang kesulitan saya itu di situ. Iya, jadi banyak yang membantu pencarian juga ya Pak ya, untuk memantau informasi. Tapi dari keterangan kawan-kawannya belum ada yang melihat terakhir kali Oshima Yukari setelah kejadian itu ya Pak ya? Iya. Nah kalau Bapak saat ini tentu kami yakin berharap yang terbaik ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak dengan keluarga saling menguatkan satu sama lain sambil menunggu informasi terbaru, Pak? Iya, sangat pasti ya. Karena ibunya Oshima Yukari itu namanya Susanti, kan itu di luar negeri, di Hongkong. Terus nangis terus saja, tapi saya beri harapan supaya jangan terlalu supaya tidak shock nantinya. Saya beri hiburan. Kalau anakmu masih dalam pencarian, kita selalu berdoa pada Tuhan supaya anak kita dalam lindungannya. Gitu. Ya, amin. Kami berharap yang terbaik untuk Oshima Yukari, Pak Edi dan keluarga juga semoga diberi kekuatan untuk menunggu informasi terbaru terkait dengan Oshima Yukari. Pak Edi, kami juga berterima kasih sekali lagi Pak Edi berkenan untuk bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sekali lagi kami turut prihatin, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih atas doanya. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berlaku mulai hari ini. Apakah sudah berjalan sesuai perjanjian hingga seperti apa peran Indonesia dalam mengawal gencatan senjata dan perdamaian